Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, di sini kita akan mereview kembali materi-materi tentang farmakoekonomi. Nah, pada review artikel kali ini kita akan mengkaji farmakoekonomi yang mendasari pemilihan pengobatan di Indonesia. Jadi di sini kita mereview suatu artikel tentang apa-apa saja metode farmakoekonomi, kemudian bagaimana perhitungannya. Nah, tentunya Ibu bacakan abstraknya. Untuk biaya pelayanan kesehatan di Indonesia itu terus mengalami peningkatan. Sehingga apa? Perlu adanya kajian farmakoekonomi yang dapat dijadikan dasar dalam pemilihan pengobatan di Indonesia. Nah, pemahaman mengenai farmakoekonomi itu sangat diperlukan oleh banyak pihak, terutama adalah kita sebagai seorang apoteker untuk menentukan mana pengobatan terbaik yang akan diberikan kepada pasien. Nah, kajian farmakoekonomi nantinya itu bertujuan untuk memberikan pengobatan yang efektif dengan peningkatan kualitas kesehatan. Nah, kajian farmakoekonomi yang dilakukan itu meliputi analisis efektivitas biaya gitu ya, atau cost effectiveness analysis, kemudian juga analisis minimalisasi biaya atau cost minimization analysis, dan juga analisis utilitas biaya atau AUB, cost utility analysis, dan juga cost benefit analysis atau analisis manfaat biayanya. Nah, tujuan dari literatur review ini adalah untuk memberikan kajian farmakoekonomi yang dapat digunakan sebagai apa? Nah, sebagai dasar untuk pertimbangan pemilihan pengobatan di Indonesia. Dan metode yang digunakan dalam pengerjaan literatur review ini adalah studi literatur yang bersumber dari baik itu jurnal nasional atau bisa dari jurnal internasional dengan tahun terbit maksimal 5 tahun terakhir ini. Nah, kajian farmakoekonomi itu menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan dalam pemilihan pengobatan di Indonesia. Nah, karena memberikan apa? Memberikan informasi mengenai pengobatan mana yang paling efektif, yang paling efisien, yang paling utilitas, dan juga bermanfaat di antara banyak pengobatan lainnya. Ya, di sini ya. Nah, di sini jadi pendahuluannya bisa kalian baca. Nah, tugas kalian adalah untuk membaca secara mandiri dan juga mempelajari secara mandiri tentang apa perbedaan CEA dan CMA, CUA dan juga CBA secara keseluruhan. Misalnya kriterianya apa, kemudian di sini juga kekurangannya apa. Jadi dari review literatur ini, maka ini maksudnya adalah artikel ini maksudnya adalah mereview dari beberapa jurnal yang didapatkan dari jurnal nasional dan juga internasional, kemudian dikaji bagaimana cost efektivitasnya, kemudian kekurangan dari cost effectiveness analysis itu apa. Jadi dari jurnal-jurnal yang meneliti tentang cost effectiveness analysis tadi disimpulkan semuanya, direkap, disimpulkan, kemudian dinilai oleh si reviewer jurnal ini. Nah, ternyata kriterianya kalau cost effectiveness analysis itu seperti apa, kemudian juga cost minimization analysis itu seperti apa, kemudian CUA itu seperti apa, dan kekurangan kelebihan masing-masing itu seperti apa. Nah, nanti bisa kalian bandingkan. Nah, metode yang digunakan ini adalah, jadi metode penelitian ini atau metode review jurnalnya ini yang digunakan adalah penulisan literatur review, yaitu studi literatur dengan sumber yang digunakan berupa data primer, yaitu jurnal penelitian yang sudah dipublikasikan dan juga dapat kalian unduh secara online di website, kemudian jurnal nasional dan internasional, dan juga dari sumber data lainnya yang digunakan, misalnya ada e-book, dan pemilihan jurnalnya itu didasarkan pada kriteria tertentu, di mana
Kriteria inklusi atau kriteria yang masuk itu adalah jurnal yang memuat informasi mengenai kajian farmakoekonomi dalam pemilihan pengobatan dengan tahun terbit 5 tahun terakhir. Dan kriteria eksklusinya berupa jurnal dengan tahun terbit sebelum tahun jurnal ini direview atau dibuat gitu, penelitian ini dibuat. Kemudian nanti dari sini kalian bisa mendapatkan perbandingan dari CBA, CMA itu seperti apa dan perbandingan kajian farmakoekonominya, yang mana yang termasuk biaya medis, yang mana yang dihitung sebagai non medis dan yang mana yang biaya tidak langsung. Kemudian akibat sakit, cost of illness-nya juga nanti pertambahan antara biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Dan ini adalah klasifikasi biaya dalam farmakoekonomi. Nah, kalau CEA itu nanti menggunakan Acer seperti contoh kasus tadi yang sudah kita bahas. Nah, di sini bisa untuk mengetahui tabel efektivitas biaya. Dan CMA itu nanti caranya adalah dengan menghitung rata-rata biaya pengobatan, tapi kalau CUA itu dengan menghitung COLI-nya, kemudian cost utility ratio-nya, dan CBA itu dengan menghitung manfaat dibagi biayanya. Nah, nanti di pembahasan bisa kalian lihat gitu kalau CEA itu dapat dilakukan dengan apa, membandingkan antara apa dengan apa, dan kemudian juga hasil penelitian. Nah, dan ini sudah membahas ke hasil penelitian ya. Jadi hasil penelitian yang dilakukan oleh Hatning dan kawan-kawan menyatakan bahwa komponen biaya terbesar dalam suatu pengobatan adalah biaya obat dan biaya alat kesehatan yang memakan biaya hingga 44%. Nah, sedangkan menurut penelitian lainnya adalah biaya yang terbesar adalah pada apa dan pada CEA. Nanti rata-rata biaya yang didapat itu adalah dari mana dengan mana. Kemudian nah CEA ini di sini juga dijelaskan CEA itu akan memberikan besaran nilai moneter yang seperti apa gitu dan perhitungannya seperti apa. Nah, itu juga dikaji dalam review jurnal ini. Jadi artikel ini menceritakan tentang si peneliti yang mereview beberapa jurnal dan e-book yang meneliti dengan metode farmakoekonomi CEA. Nah, ini adalah pembahasannya. Kemudian juga review jurnal ini juga meneliti beberapa penelitian yang menggunakan metode CMA, terus dioncei, dibedah gitu ya, kira-kira kalau dengan metode cost minimization analysis itu CMA itu seperti apa sih, total biayanya apa saja yang dimaksud, terus berfokus pada penentuan pengobatan yang mana kalau CMA itu, kenapa kok CMA dipilih. Nah, itu nanti dijelaskan di sini yang bisa kalian baca sendiri. Kemudian juga kalau cost utility analysis, nah nanti penelitian yang dibedah itu ada beberapa juga. Nanti misalnya penelitian oleh Tantai et al, kemudian juga penelitian oleh NLED. Nah, nanti bedah gitu bagaimana perhitungannya, CUA-nya, kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa. Dan selain itu juga yang CBA ini juga meneliti dari penelitian dari Nuryadi dan kawan-kawan, kemudian juga penelitian dari penelitian yang lain gitu ya, di beberapa rumah sakit. Nah, nanti dilihat gitu bagaimana kekurangan kelebihan CBA, terus perhitungannya, benefit rasionya itu seperti apa, jenis-jenis biaya yang dimasukkan dalam metode CBA itu apa saja. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi ini adalah review jurnal tentang jurnal-jurnal yang 5 tahun terakhir itu dikumpulkan kemudian direview masing-masingnya berdasarkan metode yang dipilih masing-masing, yaitu bisa menggunakan CEA, CBA, CMA dan juga CUA. Nah, simpulannya, maka kajian farmakoekonomi itu sangat diperlukan dalam pemilihan pengobatan di Indonesia karena memberikan informasi mengenai pengobatan yang mana yang paling efektif, yang mana yang paling efisien, yang paling utilitas dan bermanfaat di antara banyak pengobatan. Dan kajiannya itu dilakukan meliputi cost effectiveness analysis, CMA, CUA dan juga CBA. Nah, dari sini kalian bisa mengetahui perbedaan antara CEA, CMA, CBA, CUA itu secara menyeluruh seperti apa berdasarkan dari penelitian. Nah, nanti penelitiannya ini daftar pustaka. Ini kan ada Musdalifah, kemudian ada
Merliana, kemudian tadi juga ada Hatning, ada Tantai, itu nanti bisa kalian cek, bisa kalian download juga dari Google Scholar penelitian-penelitian ini. Nah, ini untuk mengetahui atau sebagai acuan ketika kalian nanti akan melakukan studi evaluasi ekonomi berdasarkan metode yang kalian pilih. Kalian mau milih CEA atau menggunakan metode CPA atau CUA. Nah, nanti bisa mengacu pada penelitian-penelitian ini sebagai sumber primernya gitu ya. Begitu, sekian dari kuliah Ibu. Harapannya kalian itu nanti bisa mengetahui dan bisa menentukan ketika kalian itu mau menentukan atau membandingkan yang mana obat yang lebih efektif, yang mana yang obat yang secara biaya lebih minimal, dan nanti kalian bisa membedakan mana metode yang akan kalian pilih, apakah menggunakan CBA atau menggunakan CUA atau malah menggunakan CMA. Nah, nanti bisa kalian pilih dan cara memilihnya itu nanti ya bisa menggunakan studi literatur ini. Jadi literatur ini yang bisa di-download atau bisa dijadikan bahan acuan, itu bisa kalian baca sehingga kalian nanti bisa menghubungkan kebutuhan penelitian kalian itu nanti mau meneliti apa. Nah, nanti bisa terlihat dari bisa diketahui dari jurnal-jurnal ini. Oh, misalnya aku mau meneliti yang mana yang lebih cost benefit. Jadi kita pakai penelitian yang meneliti tentang cost benefit, atau saya mau meneliti tentang yang mana yang lebih cost efektif. Ya, saya juga yang dicari adalah penelitian-penelitian tentang cost efektif. Nah, itu bisa dijadikan sebagai sumber pustaka kita atau data primer kita itu untuk melakukan penelitian farmakoekonomi nanti. Ya, itu harapan Ibu ya, kalian paham tentang itu. Ya, mungkin itu saja kuliah farmakoekonomi yang terakhir ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup bersama dengan berdoa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.